Shalom Jemaat Tuhan, ini adalah beberapa tips mengikuti ibadah online. Yang pertama, tunda aktivitas makan. Dimohon untuk tidak makan saat ibadah online berlangsung. Yang kedua, berkumpul bersama keluarga di suatu ruangan saat ibadah online berlangsung. Yang ketiga, koneksi cukup untuk dapat mengakses ibadah secara online dengan baik dan lancar. Yang keempat, mempersiapkan diri dengan baik. Gunakan pakaian yang sopan dan layak seperti saat datang ibadah. Yang kelima, matikan notifikasi di handphone agar tidak mengganggu selama ibadah online berlangsung. Yang keenam, ikuti ibadah secara utuh dan khidmat sampai ibadah selesai. Berikutnya, akan kita saksikan bersama pengumuman untuk bulan ini. Yang pertama, ada gerakan doa nasional mulai 1 sampai 14 Juli 2021 jam 9 malam. Yang kedua, akan ada pemuridan anak untuk anak kelas 6 sampai 2 SMP mulai Juli 2021 setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Yang ketiga, Dekom online akan diadakan seperti biasa setiap hari Selasa dan Rabu pukul 7 malam. Yang keempat, akan ada Zoom bincang santai suami istri bertemakan A Lifetime Love atau cinta seumur hidup yang akan dilayani oleh Bapak Dudung dan Ibu Hana hari Kamis 29 Juli pukul 7 malam. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan dapat mengirim di rekening berikut ini. Demikianlah pengumuman yang bisa saya sampaikan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami bersyukur bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Dalam ibadah online ini kita percaya Tuhan mengasihi setiap kita, Tuhan hadir di rumah-rumah kita dan siap memberkati setiap kita dengan kehadirannya. Kita mau bersukacita bersama-sama, kita mau memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru, buat semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami tahu semua hanya karena kasih karunia Tuhan, semua hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, tidak ada alasan buat kami tidak bersyukur. Hari ini kami mau memutuskan, kami memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau bersukacita, bersorak-sorak bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersukacita bersama-sama bagi Tuhan. Dia adalah Allah pencipta alam semesta. Kita mau menyembah Dia, memuji Dia bersama-sama. Allah alam semesta memerintah selamanya, yang beriku kehidupan. Kau datang samakanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaanmu.
selalu bersamamu. Firman-Mu kekuatanku. Sungguh besar anugerah-Nya, besarlah anugerah-Mu. Kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Di rumah kita masing-masing, kita percaya Tuhan akan bawa kita terbang tinggi seperti Raja Wali. Mari bersama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menuntun setiap langkah-langkah kita. Mari bersama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Mari menantikan Tuhan. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Mari terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu
meninggalkan setiap kita. Dia selalu ada, Dia nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan.
Rasha kaya ralabaya kaya ralabaya kaya ralabaralabaya shanda. Kiralabaya karalabaya shanda ya ralabaya kaya ralabaralabaya kaya ralabarabara. Kiralabaya shanda ya ralabaralabara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau sahabat kami yang sejati. Kau sahabat kami yang setia. Engkau penolong kami satu-satunya. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau selalu ada buat kami. Kau yang menghibur kami. Kau yang memberikan kami kekuatan yang baru. Kau ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus belajar. Percaya kepada Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Menaruh pengharapan kami sepenuhnya hanya kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Sebagai doa kita, katakan ajarku mengerti ya Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Bukti
ini bukan hanya sekedar pujian kami, tapi ini jadi doa kami, ini jadi deklarasi iman kami, bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam rancangan-Mu, dalam kehendak-Mu atas setiap hidup kami. Ini waktunya kami mau duduk dengan tenang. Kami mau siapkan hati kami untuk terima pesan Tuhan. Bicara kepada setiap kami, karena kami sudah siap untuk dengar firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita hari ini masih melaksanakan ibadah online, tapi saya percaya Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus Kristus, Alkitab berkata, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita nanti bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita mendengarkan pesan Tuhan untuk kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap orang itu memiliki keinginan, setiap orang itu memiliki harapan yang besar untuk hidupnya, untuk masa depannya, harapan untuk keluarga, harapan untuk pasangannya, harapan untuk anak-anak, harapan yang besar untuk pekerjaan, untuk keuangan, untuk kesehatan, dan banyak hal lagi. Setiap kita itu memiliki harapan. Nah, harapan itu kemudian yang membuat orang bekerja dengan keras. Orang kemudian berjuang untuk memenuhi apa yang menjadi harapannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, harapan itu kemudian memberikan kekuatan kepada seseorang untuk dia bangkit, bergerak, bertindak, lakukan sesuatu supaya semua harapannya itu bisa terjadi. Kekasih-kekasih Tuhan, itu memberikan kepada kita sebuah pengertian, sebuah pemahaman bahwa betapa pentingnya sebuah harapan. Karena itu, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, apapun pergumulan kita yang kita sedang jalani hari-hari ini, Bapak Ibu, saya mau beritahu kepada setiap kita, kita tidak boleh kehilangan harapan. Apa yang terjadi kalau seseorang kehilangan harapan? Kalau orang sudah berkata begini, aku tidak punya harapan lagi. Apalagi yang mau diceritakan, apalagi yang mau dilakukan. Terbanyak yang terjadi kemudian adalah mereka menjadi putus asa, mereka menjadi kecewa, mereka kemudian menjadi pahit dengan kehidupan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Kita akan lebih banyak mendalami tentang yang namanya harapan. Ada satu sisi yang saya ingin soroti lebih dalam lagi berkaitan dengan yang namanya harapan, yaitu ekspektasi. Nah, kalau Bapak Ibu suka dengan judul, ini kemudian yang akan kita pelajari bersama-sama, expectation. Bapak Ibu, mengapa ekspektasi itu menjadi penting? Dan kita harus benar-benar bisa memahami. Dan hari ini secara khusus saya ingin mengajak kita untuk mempelajari hal itu. Kenapa ekspektasi kita itu menjadi penting? Karena begini, supaya Bapak Ibu kita tidak terjebak pada ekspektasi yang semu. Kita nggak terjebak pada harapan-harapan yang palsu, yang tidak logis dan tidak realistis.
Sehingga dalam perjalanan hidup kita kemudian menuntut Tuhan untuk mengerjakan harapan-harapan kita. Kita memaksa Tuhan supaya Tuhan dengan segera memenuhi semua ekspektasi kita akan kehidupan kita, akan mimpi kita, akan harapan kita. Dan kita mau hasilnya cepat terlihat. Dan pernah enggak Bapak Ibu kita kemudian mendapati bahwa seringkali harapan-harapan kita itu kemudian tidak terrealisasi. Lalu kemudian kita menjadi kecewa dan kemudian kita pahit dengan kehidupan. Mari coba lihat apa yang dituliskan oleh penulis Amsal. Di dalam Amsal 13 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Harapan yang tidak terlaksana, harapan yang tertunda itu membuat hati menjadi sedih. Bahkan kadang-kadang kita larut dengan kesedihan, lalu kita menjadi pahit dengan kesedihan, kita menjadi kecewa dengan banyak hal di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita belajar lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang ekspektasi. Bapak Ibu, kata ekspektasi itu berasal dari kata bahasa Inggris expectation. Ya, berasal kata dasarnya adalah expect, yang berarti, ya, kata dasarnya ini expect yang berarti menyangka, ya, mengharapkan, ya. Nah, saya coba melihat dari terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata ekspektasi itu berarti pengharapan, ya. Nah, kemudian saya coba searching dan menemukan ada beberapa pakar-pakar ahli yang kemudian mencoba memberikan definisi tentang ekspektasi. Lalu saya menemukan, Bapak Ibu, coba merangkumkan dan menyimpulkan. Ekspektasi itu memiliki pengertian begini: suatu harapan yang kita inginkan terwujud sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita bayangkan akan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Jadi ekspektasi itu ada sebuah keyakinan yang kuat, ya, di mana kita berharap sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Itu sebabnya beberapa orang seringkali berkata, ya enggak sesuai dengan ekspektasiku, ya enggak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Nah, Bapak Ibu, saya mencoba menerjemahkan dalam bahasa yang lebih sederhana, berharap Bapak Ibu bisa menangkap apa itu ekspektasi, ya. Ekspektasi itu adalah gambaran yang kita buat di dalam pikiran kita untuk apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan akan terjadi atas kehidupan kita. Kita punya gambaran, kita punya harapan, tapi harapan itu kemudian kita gambarkan, kita bayangkan di dalam pikiran kita, dan kita berharap bahwa gambaran itu, bayangan itu kemudian nanti menjadi realita di dalam kehidupan kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa setiap kita memiliki harapan-harapan, setiap kita memiliki ekspektasi akan hidup kita, akan masa depan kita, akan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita di waktu-waktu yang akan datang. Ya, mari saya beri contoh Bapak Ibu. Saya punya 2 orang anak gadis, ya. Nah, sudah barang tentu saya memiliki harapan atas 2 anak perempuan saya ini berkaitan dengan pasangan hidup mereka. Ya, ada gambaran yang saya miliki di dalam pikiran saya berkaitan dengan calon suami dari putri-putri saya. Ya, ada ekspektasi, ya, yang ada terekam di dalam pikiran saya. Nah, saya berharap dalam ekspektasi saya nanti suami dari anak-anak saya ini adalah pria-pria yang takut akan Tuhan.
Pria-pria yang berpegang pada prinsip dan nilai-nilai firman Tuhan di dalam membuat keputusan, dalam merancangkan masa depan mereka. Saya berharap, saya punya banyak harapan, ada ekspektasi yang besar yang saya harapkan terjadi atas kehidupan dua anak perempuan saya berkaitan dengan pasangan hidup mereka. Nah, saya percaya Bapak Ibu juga punya ekspektasi dengan keluarga Bapak Ibu Saudara, dengan pasangan saudara, dengan pekerjaan saudara, masa depan anak-anak saudara. Kita semua punya ekspektasi akan hal itu. Pernahkah Bapak Ibu kita dapati dalam semua harapan-harapan kita, dalam ekspektasi kita dapati begini, ada perbedaan. Dari ekspektasi kita berbeda dengan realita yang terjadi di dalam hidup kita. Lalu kita berkata, aku sangka. Ya, ingat, expect itu berarti menyangka, menduga, berpikir, ya, mengharapkan, ya. Kemudian kita temukan realita yang berbeda, lalu kita berkata, ya, padahal aku berharap banyak kepada orang ini. Ya, aku sangka dia pria yang baik. Ya, aku sangka dia wanita yang baik. Ternyata gitu, ya, ada banyak hal-hal yang kita dapati dalam hidup kita berbeda, ya. Berbeda realita dengan ekspektasi kita. Nah, gambar ini mencoba menjelaskan kepada kita. Beberapa kali kita punya perencanaan. Dalam rencana kita ada harapan di dalamnya. Nah, di dalam harapan itu sebenarnya ada tersembunyi yang namanya ekspektasi kita. Ya, apa yang kita harapkan terjadi, kita sudah punya gambaran di dalamnya. Kita berharap bahwa perjalanan kita lurus, pernikahan kita baik-baik saja. Tapi dalam perjalanan yang kita jalani, kita dapati sebuah realita. Ternyata tidak seindah warna aslinya. Tidak seindah seperti yang kita bayangkan sebuah pernikahan itu. Bahkan waktu kita bekerja di sebuah perusahaan dan lain sebagainya. Ada banyak hal-hal yang kita jalani dalam kehidupan kita. Kita dapati jauh berbeda dari ekspektasi kita. Bapak Ibu, kita berkata, aku sangka. Ya, padahal aku berharap orang ini, padahal aku berharap bla 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 bla. Ada banyak harapan-harapan yang kemudian tidak terrealisasi. Kalau hal ini terjadi, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Kita sering seperti ini. Kita kecewa. Kita kemudian bisa menjadi pahit dengan kehidupan. Kita berkata, aku sangka dia pria yang baik. Aku sangka dia menantu yang baik. Aku sangka bisnis ini bisa menguntungkan. Aku sangka pekerjaan ini akan menjamin masa depanku. Ternyata berbeda. Nah, Bapak Ibu, waktu saya mencoba merenungkan apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara ini, saya ingat dengan sebuah kisah di dalam Alkitab. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu seringkali mendengar kisah tentang Naaman. Naaman ini adalah seorang panglima tentara Aram. Ya, kita tahu pasti cerita Naaman, dia kena sakit kusta, lalu kemudian dia sembuh dengan cara mandi 7 kali, ya, menenggelamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Tapi ada kisah yang sangat menarik yang kita perlu pelajari dari kisah hidup Naaman ini, Bapak Ibu. Ternyata dia menemukan ada ekspektasi dalam kehidupannya yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan terjadi, sesuai dengan harapannya dia. Nah, mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Naaman, kisah Naaman di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya.
dan sangat disayangi. Bapak Ibu harus lihat, ini orang terpandang. Dia orang yang sangat disayang oleh raja. Ya, apa alasannya? Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Jadi panglima tentara Aram ini selalu menang dalam peperangannya. Itu sebabnya dia terpandang, dia dihormati, semua prajurit-prajuritnya, semua tentara sangat bangga punya panglima yang selalu menang, selalu menang. Bahkan raja pun ya sangat menyayangi dia. Tentu dia merasa bahwa wow, aku orang hebat, aku orang terpandang, aku orang yang berhasil. Ya, dia tentu punya banyak kali ekspektasi tentang keberhasilan. Dan kemudian dia menemukan begini, semua ekspektasinya tentang peperangan, dia maju menang. Pokoknya besok aku perang lagi, aku maju, aku pasti menang. Ya, dia melihat begini, banyak ekspektasi, rencana-rencana, harapan-harapannya terus terjadi, terus terkabul, dan dia bangga dengan dirinya. Nah, perhatikan begini, Alkitab mencatat, tetapi orang itu Naaman, seorang pahlawan tentara sakit kusta. Di ayat-ayat selanjutnya kita temukan satu kali mereka pergi berperang, lalu mereka kembali dan mereka menawan satu anak gadis ya dari Israel. Nah, kemudian anak gadis itu dipekerjakan di rumah Naaman untuk melayani istri Naaman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak dicatat berapa lama anak gadis Israel itu, ya, anak gadis Israel itu tinggal di rumah Naaman. Tapi saya percaya bahwa kalau sampai Naaman kemudian mempercayai anak gadis ini, tentu anak gadis ini memiliki perilaku yang sangat baik. Tentu anak gadis ini punya karakter yang luar biasa, punya integritas, sehingga waktu dia berkata kepada nyonyanya, "Nyonya, seandainya Tuhan datang ke Israel, ketemu sama Nabi Tuhan, maka Tuhan pasti bisa disembuhkan dari kustanya." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, luar biasanya Naaman percaya. Naaman begitu yakin bahwa anak gadis ini tidak bohong. Kita lihat kemudian terbangunlah sebuah harapan. Ya, di dalam benaknya Naaman muncul sebuah ekspektasi. Ya, dia membayangkan nanti aku akan ketemu nabi itu, lalu kemudian nanti aku akan sembuh, aku akan pulang dan aku tidak sakit lagi. Ada banyak ekspektasi yang muncul dalam pikirannya. Bagaimana caranya dia sembuh, apa yang dia inginkan terjadi pada waktu ketemu nabi. Banyak hal dia coba membayangkan. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita, dia menghadap raja, lalu raja bilang, "Pergilah." Ayat yang ke-9 coba kita lihat. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Perhatikan ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, dengan kecewa, dengan perasaan yang berkecamuk sambil berkata, "Aku sangka." Jadi dia punya ekspektasi Bapak Ibu. Dia berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya nabi itu datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Bapak Ibu lihat, Naaman datang dengan sebuah harapan yang besar, ya, bahwa dia akan disembuhkan. Dasarnya apa?
dia mempercayai apa yang dikatakan oleh anak gadis Israel itu. Kenapa dia percaya? Karena anak gadis ini dapat dipercaya, berintegritas, terbukti dalam banyak hal, sehingga perkataannya dipegang oleh Naaman. Nah, kita harus ingat, penulis Ibrani berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi apa yang kita harapkan itu dasarnya adalah iman. Dasarnya adalah iman, yaitu keyakinan. Nah, di atas dasar keyakinan itulah kemudian Naaman membangun harapannya bahwa Allah Israel lewat nabi itu akan menyembuhkan dia. Tapi dia punya ekspektasi. Ya, dia punya gambaran di dalam benaknya, di dalam pikirannya, bagaimana seharusnya cara aku sembuh. Kita lihat di ayat yang ke-11, Bapak Ibu, dia berkata begini, ini ekspektasinya. Ya, ini gambaran yang dia bangun di dalam pikirannya, bagaimana caranya aku sembuh. Ya, ayat yang ke-11 berkata begini, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar. Hargai aku orang terpandang. Ya, aku orang yang disayang sama raja. Aku ini orang penting gitu. Tapi kita tahu kan, di luar ekspektasinya, Elisa tidak keluar. Malah suruh bujangnya yang ketemu sama dengan dia. Dia tersinggung dengan hal itu mungkin ya. Nah, dia katakan aku sangka setidak-tidaknya ya kalau tidak mau ketemu saya ya datanglah keluar, kemudian panggil nama Tuhan, gerak-gerakan tangannya seperti seorang dukun ya, seperti seorang paranormal. Dia berpikir cara penyembuhan. Ternyata waktu dia berangkat untuk bertemu dengan nabi itu, ya, Naaman itu sudah punya sebuah ekspektasi gambaran. Nanti nabi itu akan berdiri, dia panggil Tuhannya, dia teriak-teriak, dia goyang-goyangkan tangannya di tempat tubuhku. Lalu kemudian dengan cara itu, dengan demikian, dengan cara itu aku akan sembuh. Kita coba lihat ayat yang ke-12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Bapak Ibu, Naaman coba mempertahankan ekspektasinya. Dia mau dia disembuhkan dengan cara seperti yang dia gambarkan, seperti yang dia pikirkan, seperti yang dia sudah bayangkan itu akan terjadi. Dia punya harapan tapi dia menentukan caranya dia mencapai harapan itu. Mungkin karena dia telah beberapa kali memiliki ekspektasi dalam pertempuran, semua ekspektasinya berhasil. Dia berpikir dialah yang membuat kemenangan itu. Padahal di ayat yang pertama dia lupa bahwa karena Tuhan yang memberi kemenangan kepada dia. Nah, Bapak Ibu, dicatat bahwa Naaman berpaling. Dia coba mempertahankan ekspektasinya. Dia mencoba bertahan dengan harapannya dan bagaimana cara dia sembuh. Dia kemudian kembali, dia berpaling dengan marah. Dia berharap dia mendapatkan pertolongan yang lain, tapi sesuai dengan ekspektasinya. Tahukah kita Bapak Ibu, bahwa Tuhan sebenarnya mau urus kesombongan Naaman lebih dulu. Tidak semua yang dia harapkan, tidak semua ekspektasinya pasti terjadi. Dia pikir bahwa selama ini dia menang itu karena dia. Dia lupa bahwa itu Tuhan yang membuat dan memberikan kemenangan kepada Naaman. Sebenarnya Tuhan sayang kepada Naaman, ya. Tapi Naaman harus belajar merendahkan hatinya, belajar untuk tidak mempertahankan ekspektasinya. Tapi yang harus dipertahankan itu adalah keyakinannya
bahwa Allah Israel lewat nabinya dapat menyembuhkan dia. Sebab Bapak Ibu, kita harus tahu kalau kita baca kisah ini, sebenarnya Tuhan bukan hanya mau sembuhkan Naaman, Tuhan mau selamatkan jiwanya juga. Lebih daripada ekspektasinya. Tuhan mau melakukan sesuatu yang jauh lebih daripada ekspektasinya. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita perlu juga belajar untuk melepaskan, jangan mempertahankan ekspektasi kita di dalam kita mencoba mencapai apa yang kita inginkan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita berani melepaskan ekspektasi kita, kita akan menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kita pikirkan, yang kita bayangkan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya ingat di dalam satu peristiwa Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Ini kisah kejadian bangsa Israel di Marah. Setelah 3 hari mereka meninggalkan Laut Tebrau. 3 hari mereka berjalan dan mereka tidak dapat air. Ya, tentu di padang gurun apa sih yang paling berharga? Apa sih yang paling penting? Air. 3 hari jalan tidak ketemu air. Tiba-tiba waktu mereka sampai di Marah gitu kan, mereka sudah punya gambaran. Wow, lihat dari jauh ada air. Wow, ekspektasi mereka berpikir kita akan puas minum sepuas-puasnya. Kita akan puaskan diri kita. Kita akan isi semua tabung-tabung kita dengan air. Semua tempat di air kita isi penuh. Mereka punya ekspektasi ya yang sangat besar. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Air yang ada di Marah itu ternyata pahit. Jauh daripada ekspektasi mereka. Yang terjadi adalah mereka marah kepada Musa. Mereka marah kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka karena kejadian itu. Padahal Bapak Ibu, setelah peristiwa itu, kemudian mereka jalan. Tahukah Bapak Ibu, tidak lama kemudian mereka tiba di Elim. Apa yang ada di Elim? 12 mata air, 70 pohon korma. Ya, Tuhan mau menyediakan, Tuhan mau memberikan, menjawab harapan mereka jauh lebih daripada ekspektasi mereka. Tuhan menyediakan 12 mata air. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, bukankah seringkali dalam hidup kita, waktu kita menanti sesuatu dari apa yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita, bukankah kita lebih sering menguatkan keinginan kita? Kita lebih sering menguatkan ekspektasi kita daripada kita mendengarkan suara Tuhan? Bukankah ekspektasi yang kita bangun adalah ekspektasi yang kita sukai? Ekspektasi yang nyaman buat kita lebih daripada tujuan Tuhan terlaksana dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya percaya dalam kondisi yang kita hadapi hari-hari gini, seperti ini, ya, kita semua pasti mau cepat pandemi ini berlalu. Kita punya ekspektasi bahwa keadaan akan kembali seperti semula, ya. Dan kita mau kembali seperti biasa tanpa masker, kita bebas kumpul-kumpul. Bapak Ibu, kita cuma melihat sebuah realita kehidupan sangat-sangat terbatas sekali. Sementara Tuhan itu melihat jauh ke depan. Percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan ingin mengerjakan sesuatu jauh melebihi ekspektasi kita. Nah, saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara satu kisah yang terakhir. Yaitu tentu Bapak Ibu kalau kita lihat gambar ini kita tahu. Ini adalah peristiwa dapur api. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam Daniel pasal yang ketiga, ya, coba kita baca bersama-sama. Ya, Bapak Ibu baca di rumah, kita menyimak kalimat demi kalimat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dari ayat 15 sampai dengan ayat 19, lalu kita lompat ayat 23 sampai 25. Ada beberapa kalimat yang saya kasih tebal sebagai sebuah penekanan.
buat kita. Ayat 15 ya. Kemudian Nebukadnezar berkata kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, ini kata daripada Nebukadnezar, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup menyelamatkan kami, melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 17. Tetapi seandainya tidak. Tetapi jika kejadiannya yang terjadi adalah sebaliknya. Artinya Bapak Ibu, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka punya ekspektasi, ya, mereka punya harapan yang terbentang, yang terekam dalam pikiran mereka bahwa Tuhan akan tolong mereka, bahwa Tuhan akan melepaskan mereka. Tapi kemudian ini yang luar biasa. Di ayat 18 mereka berkata, tapi seandainya tidak. Tapi seandainya tidak. Tidak terjadi seperti yang kami harapkan. Tidak terjadi seperti yang kami bayangkan. Tidak terjadi seperti yang kami pikirkan. Dikatakan, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Bapak Ibu, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka berkata, tetapi seandainya tidak. Ekspektasi mereka, harapan mereka, ya, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka harapkan adalah Tuhan pasti tolong mereka. Tapi kalau itu tidak terjadi, mereka berkata begini, iman mereka tidak akan mereka tanggalkan. Mereka justru menanggalkan ekspektasi mereka dan mempertahankan iman mereka. Mereka berkata begini, kami tidak akan beralih, kami tidak akan mengganti pemujaan kami tidak akan mengganti penyembahan kami akan tetap menyembah kepada Allah yang hidup. Kami akan tetap beriman sekalipun Tuhan tidak menolong kami. Tapi yang kami harapkan, Tuhan tolong kami. Ekspektasi mereka, Tuhan menolong kami. Itu sebabnya ada kalimat, tetapi seandainya tidak. Nah Bapak Ibu, kita harus belajar memiliki iman yang melampaui ekspektasi kita. Kita harus belajar memiliki iman yang melampaui harapan-harapan kita. Ketika Sadrak, Mesak berhadapan dengan sebuah kondisi di mana nyawa dipertaruhkan. Ini sebuah persoalan antara hidup dan mati. Tapi lihatlah, mereka berkata, kami tidak akan pernah menanggalkan iman kami. Kami tidak akan pernah mengganti tidak akan mengganti keyakinan kami. Yang kami tanggalkan adalah harapan kami. Yang kami gantikan adalah ekspektasi kami. Dan luar biasa, jawaban itu membuat Nebukadnezar kaget, ya, membuat Nebukadnezar terkejut. Lalu dia perintahkan api dinyalakan lebih panas 7 kali. Lalu mereka bertiga diikat, dilemparkan ke dalam api. Dan seperti gambar yang kita lihat tadi, waktu Nebukadnezar melihat ke dalam, dia sangat dikejutkan. Karena ada 4 sosok orang yang sedang berjalan-jalan. Dilemparkan dalam keadaan terikat, tapi waktu ada di dalam api yang menyala 7 kali lipat, mereka malah jalan-jalan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Justru saat api dipanaskan 7 kali, kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih hebat lagi.
Bapak Ibu, saya mau sampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Kita sedang hidup dalam dunia yang tidak pernah menyodorkan kepastian dalam hidup kita. Apa yang kita lihat di dalam dunia, kita akan menemukan tidak ada satupun hal yang ada di dalam dunia ini yang berani menyodorkan sebuah kepastian dalam kehidupan kita. Nah, kalau tidak ada kepastian, itu berarti begini Bapak Ibu, kita memiliki peluang untuk menjadi kecewa, dan peluang untuk menjadi kecewa itu sangat amat besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus pernah tulis kepada Timotius, dia berkata begini, beritahu jemaat, jangan berharap kepada sesuatu yang tidak menentu. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti. Yang pasti cuma Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seberapa besar keyakinan kita bahwa pasangan kita bisa membahagiakan kita? Kalau saya tanya kepada setiap ibu-ibu atau suami-suami, ya, seberapa besar sih keyakinanmu bahwa pasanganmu bisa membahagiakan kamu? Yakin bahwa dia pasti bisa membahagiakanmu? Ya, mungkin kita akan berkata, ya saya berharap begitu. Saudara bisa bayangkan, kepada yang belum pasti saja, kita itu berani berharap, bahkan mempertaruhkan kehidupan kita. Tapi saya heran, kenapa banyak orang-orang percaya nggak berani menaruh pengharapan secara penuh, secara kuat kepada Tuhan yang pasti, kepada firman-Nya, kepada janjinya yang pasti. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bagaimana cara kita, ya, menghadapi situasi yang tidak pasti ini, ya, supaya kita tidak mengalami kekecewaan dalam kehidupan kita. Cara hadapi kondisi yang tidak pasti di dunia ini dalam kehidupan kita adalah jangan paksakan ekspektasimu harus jadi, harapanmu harus jadi seperti yang kamu pikirkan. Kadang-kadang kita harus berani menanggalkan ekspektasi kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Harapkanlah firman Tuhan itu yang menuntun kehidupan kita. Bapak Ibu, hal yang buruk bisa saja terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan dapat melakukan sesuatu melebihi dari apa yang kita pikirkan. Melebihi daripada apa yang kita bayangkan. Melebihi daripada apa yang kita harapkan. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu, saya mau selesai dengan ini. Bagaimana supaya kita bisa tetap berharap kepada Tuhan, sekalipun ada banyak ketidakpastian dalam hidup ini yang bisa membuat kita kecewa, yang bisa membuat iman kita menjadi goyah. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa berharap kepada Tuhan dalam situasi-situasi seperti sekarang ini, di mana kita sedang berhadapan dengan ketidakpastian? Mari kita lihat jawabannya di dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Perhatikan ayat 6 ini, dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti ayat ini, ya, pesan ini disampaikan untuk mereka yang sudah terima Yesus Kristus Tuhan. Pesan ini ditujukan kepada saudara dan saya. Ya, jadi ayat ini menjadi ayat yang penting buat kita. Nah, apa pesannya? Supaya kita tetap di dalam Dia.
Ya, kita tetap di dalam Dia. Bapak Ibu, pernahkah kita jumpai orang yang masa lalunya luar biasa, semangat dengan Tuhan, tapi kemudian sekarang kehidupannya biasa-biasa saja? Saudara pernah lihat itu? Di awal bergairah dengan Tuhan, tapi kemudian hari-hari terakhir ini, di masa-masa yang sulit seperti ini, sudah tidak lagi bergairah dengan Tuhan. Tidak tetap. Alkitab berkata, di kondisi seperti ini, kita harus tetap di dalam Tuhan. Kalau sekarang saudara luar biasa, itu tidak menjamin bahwa bulan depan saudara akan tetap luar biasa. Saudara bisa saja menjadi orang yang biasa-biasa saja. Nah, Tuhan tidak mau saudara bahwa kita kuat, kita semangat di masa lalu, tapi tidak semangat di masa kini. Dia mau kita semangat, Dia mau kita bergairah, Dia mau kita tetap kuat selama-lamanya. Pengharapan kita tidak tergoyahkan dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana caranya ya supaya kita tetap di dalam Dia? Karena banyak kali kemudian kita tidak konsisten dengan keyakinan kita. Ketika harapan kita tidak terjadi, ketika yang terjadi tidak seperti ekspektasi kita, kita kemudian tidak lagi tetap di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita bukan hanya berapi-api di waktu-waktu yang lalu. Tuhan mau kita tetap berapi-api sampai selesai, sampai Tuhan Yesus datang. Nah, apa nasihat Tuhan buat kita? Perhatikan kalimat selanjutnya Bapak Ibu. Ayat yang ke-7 berkata begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, saya nggak sembarang pilih gambar. Kenapa saya pilih gambar ini? Ini gambar orang yang tersenyum. Ini gambar orang yang sedang hadapi hari-harinya dengan sebuah senyuman. Dia dapat bersuka cita. Ya, ini gambar orang yang sedang bersuka cita. Ini gambar orang yang dapat mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar bagaimana kemudian waktu kita menghadapi situasi-situasi yang tidak seperti yang kita impikan. Bagaimana ketika ekspektasi kita tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Mari kita tetap menjadi orang yang kuat di dalam Dia. Nah, perhatikan Bapak Ibu, dikatakan demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ternyata Bapak Ibu, sebelum kita dibangun ke atas, maka yang penting untuk diperhatikan adalah begini. Saudara perlu berakar ke dalam. Saudara perlu berakar ke bawah. Banyak orang sibuk membangun kehidupannya ke atas, tapi malas berakar ke bawah. Kita tentu percaya bahwa kedalaman menentukan ketinggian. Ya, kedalaman menentukan ketinggian sebuah bangunan. Nah, persoalannya adalah ini Bapak Ibu. Semua orang lebih tertarik membangun ke atas daripada membangun ke bawah. Kenapa? Karena membangun ke atas itu dilihat orang. Membangun ke dalam, membangun ke bawah tidak terlihat oleh orang. Jujur saja Bapak Ibu, bukankah kita lebih semangat kalau dilihat orang? Kita lebih semangat kalau bersama-sama, bernyanyi bersama-sama, berdoa bersama-sama. Tapi bagaimana kalau kita berdoa sendiri? Coba lihat Bapak Ibu, apakah kita semakin semangat? Saya berharap lewat pesan ini, kemudian Alkitab berkata, kalau kita berakar ke bawah, berakar ke dalam,
baru kemudian kita membangun ke atas, maka kita akan dapati begini Bapak Ibu, bahwa kita dapat bertambah teguh. Artinya kita tidak akan gampang digoncangkan. Kita nggak akan gampang kecewa. Sekalipun harapan kita tidak terjadi. Sekalipun yang terjadi tidak seperti ekspektasi kita. Tidak seperti yang kita harapkan, yang kita bayangkan. Kita tidak akan gampang marah dengan Tuhan. Kita tidak akan gampang mengganti keyakinan kita. Kita tidak akan gampang beralih mencari pertolongan dari tempat yang lain. Kita akan tetap berdiri teguh. Kenapa? Karena kita membangun ke dalam. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang pernah melihat akar? Ya, oh sebuah pohon ini akarnya 5 meter, ini 10 meter. Nggak ada yang tahu berapa kedalaman akar. Artinya Bapak Ibu, coba kita pikirkan sejenak. Waktu Tuhan berkata, hendaklah engkau berakar di dalam Dia. Berakar itu memberikan kepada kita sebuah gambaran. Karena akar itu tidak terlihat. Artinya gini, berakar itu adalah sebuah aktivitas yang tidak terlihat oleh orang lain. Aktivitas dalam kesendirian kita. Akar itu di dalam tanah, aktivitasnya adalah ini, dia mencari sumber. Gak ada yang lihat, gak ada yang tahu, gak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam kesenyapan, dalam kesendirian, dia terus mencari sumber. Tapi itulah yang Alkitab katakan, itu yang paling penting. Nah, persoalannya Bapak Ibu, kenapa orang mengabaikan berakar ke bawah dan lebih antusias membangun ke atas? Karena jelas kalau membangun ke atas dilihat oleh orang. Tapi membangun ke dalam itu bicara tentang kesendirian kita dengan Tuhan. Sadarkah kita bahwa kekuatan sebuah bangunan tidak ditentukan oleh model bangunannya, tinggi bangunannya, tapi ditentukan oleh pondasi yang tidak terlihat. Sadarkah kita bahwa kekuatan rohani kita tidak ditentukan oleh apa yang dilihat oleh orang, tapi justru apa yang tidak dilihat oleh orang. Bapak Ibu, saya mendorong setiap kita. Kita gak bisa mengukur kedalaman hubungan seseorang dari apa yang dia lakukan di depan orang lain. Tapi justru itu dapat terlihat lewat hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Mari kalau kita mau menjadi orang-orang yang kemudian tidak gampang menjadi kecewa, tidak gampang menjadi pahit dengan kehidupan ketika harapan kita tidak terlaksana, ekspektasi kita tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Bapak Ibu, kita tetap dapat mengucap syukur. Itu kalau kita menjadikan, berakar ke bawah, membangun ke dalam di tempat di mana orang tidak melihat kita, tapi aktivitas itu kita bangun dalam kesendirian dengan Tuhan. Itulah yang kemudian menjadi akar yang kuat yang akan menopang pohon kehidupan kita. Waktu badai datang, waktu situasi buruk datang dalam hidup kita, kita tetap berpegang teguh dalam iman. Dan kita didapati sebagai orang-orang seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Sekalipun Tuhan tidak tolong, kami tidak akan pernah mengganti iman kami. Kami tidak akan beralih mencari pertolongan dari yang lain. Saya berharap Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi seperti ini, ada banyak hal yang tidak pasti di luar sana. Tapi ada satu hal yang pasti, yaitu Tuhan. Dunia tidak menyodorkan kepastian kepada kita. Tapi Tuhan dan firman-Nya adalah sesuatu yang pasti, tidak mungkin gagal. Firman-Nya pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, tidak ada satupun di antara kita yang kemudian di masa-masa sulit
di pandemi yang kita sedang hadapi. Ada banyak ketidakpastian dengan situasi yang sedang kita jalani hari-hari ini. Kiranya Tuhan mendapati tidak seorang pun di antara kita yang menjadi kecewa ketika ekspektasi kita berbeda dengan realita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan jauh melampaui ekspektasi kita. Dia melakukan banyak hal lebih daripada yang kita harapkan, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan kiranya menguatkan setiap kita dan menolong kita untuk tetap kuat, berpegang teguh pada pengharapan kita. Ibrani 10 ayat 23 berkata, baiklah kita berpegang teguh pada pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian dan kita akan siapkan hati untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari katakan, kita punya Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Janjinya ya dan amin. Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari sekali lagi katakan, aku punya Allah yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebelum kita ambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, mari masing-masing kita ambil waktu sejenak untuk kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari tilik jauh di dalam hati kita. Adakah harapan-harapan yang selama ini kita masih pertahankan, dan kita melihat sebuah realita bahwa apa yang terjadi tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti ekspektasi kita. Kita mungkin berkata, aku sangka Tuhan akan tolong aku. Aku sangka Tuhan akan melakukan ini. Aku sangka Tuhan akan mengerjakan hal ini untuk menolong aku. Tapi hal itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau hari ini engkau berpikir untuk mengganti harapanmu, mengganti keyakinanmu dan mencoba mencari pertolongan dari tempat yang lain, mari saya mendorong setiap Bapak Ibu untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan ini. Bahwa yang Tuhan inginkan bukan kita kemudian mengganti, bukan kita kemudian menanggalkan keyakinan kita kepada Tuhan.
Justru kita harus menanggalkan ekspektasi kita yang kadang-kadang tidak seperti yang Tuhan inginkan. Dan tetap mempertahankan sebuah keyakinan, kepercayaan yang kuat bahwa Tuhan setia. Tuhan sanggup mengerjakan hal-hal jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi Naaman. Itu sebabnya dia mengizinkan apa yang terjadi kemudian. Proses kesembuhannya tidak seperti apa yang dia pikirkan, tidak seperti apa yang dia bayangkan. Karena Tuhan mau memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang menjadi ekspektasinya. Bukan hanya kesembuhan yang Tuhan mau berikan, Tuhan mau dia mengalami keselamatan jiwanya. Mari kita belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka punya ekspektasi bahwa Tuhan akan tolong mereka. Tapi kalau itu tidak terjadi, iman mereka sama sekali tidak goyah. Mereka berkata mereka tidak akan mengganti penyembahan mereka kepada Baal, kepada patung. Mereka akan tetap menyembah kepada Tuhan. Itu sangat menyukakan hati Tuhan. Dalam keadaan tidak seperti yang kita harapkan, kita tetap percaya, kita tetap andalkan Tuhan, kita tetap mengharapkan Tuhan. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Jangan menjadi tawar hati. Kalau hari-hari ini engkau tawar hati, engkau menjadi kecut. Firman Tuhan berkata, waktu engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Tuhan mau supaya kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan menguatkan ekspektasi kita, bukan menguatkan harapan kita, tapi alasan kita berharap, keyakinan kita, itulah yang kita kuatkan. Keyakinan kepada Tuhan. Saya berdoa, kalau kita mau menjadi orang yang tetap berpegang teguh dalam iman, fokuslah pada membangun kedalaman, fokuslah pada akar, aktivitas yang tidak terlihat oleh orang lain. Fokuslah membangun keintiman dengan Tuhan. Pengenalanmu kepada Tuhan itu akan membuat engkau kuat menghadapi banyak dan beragam-ragam situasi. Engkau akan dapat berpegang teguh pada imanmu dan engkau dapat mengucap syukur. Apapun yang terjadi, engkau akan mengucap syukur dan Tuhan akan sangat disukakan. Pemazmur berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan mengabulkan apa yang menjadi keinginanmu. Mari kita datang kepada Tuhan Bapa. Sekali lagi kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Ampuni kami kalau kami seringkali kecewa ketika apa yang kami harapkan tidak kami dapatkan. Apa yang kami rencanakan tidak terlaksana. Seringkali kemudian kami mengganti sumber pengharapan kami. Kami mulai mencari pertolongan dari luar. Kami mulai mengandalkan orang lain. Kami mengandalkan fasilitas. Kami mengandalkan yang lain. Tapi hari ini kami belajar bahwa sepatutnya lah kami berani melepaskan ekspektasi kami yang tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Dan tetap berpegang teguh kepada firman-Mu. Tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami pikirkan. Jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan. Bapa, tolong umat-Mu supaya kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami siapkan hati kami. Tuhan melayakkan setiap kami untuk ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Dan kami akan bersama-sama menikmati persekutuan, perjamuan kudus ini. Persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu bisa siapkan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang sudah Bapak Ibu terima dari gereja. Mari kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan yang sudah Bapak Ibu siapkan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat pengorbananmu, buat perlindunganmu. Engkau baik Tuhan, sangat baik, teramat baik. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah gunung batu keselamatanku. Tiada yang sepertimu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Makasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,
memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, bagi Tuhanlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang, kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Lewat persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memimpin menyertai kita, menolong kita, melewati hari-hari yang kita sedang jalani. Sekalipun dalam ketidakpastian, kita memiliki sebuah janji yang pasti bahwa Tuhan menyertai kita. Kita membawa dan menerima berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita terima berkat ini menjadi bagian yang terbaik di dalam hidup kita. Kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.